Shalom, selamat salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Eyang Kakung serta Eyang Putri dan jemaat semuanya. Selamat beribadah pada hari Minggu ini, tanggal 14 Juni 2020. Pada minggu ini, tema berjudul Persekutuan yang Melayani. Pada minggu ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, dan pada ibadah minggu ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah minggu ini dengan menyanyikan lagu PKJ 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kiranya kasih setia Tuhan menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dimanapun saudara berada, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Biasa dengan tema Persekutuan yang Melayani. Dalam ibadah ini juga akan dilayankan sakramen perjamuan agar iman kita terus terpelihara. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk melayani Allah serta melayani sesama kita. Seperti nyanyian yang akan kita pujikan bersama-sama, PKJ 264, baitnya yang kedua. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang
ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa dalam rangka bertobat di hadapan Allah dan kita menyesali dosa-dosa kita. Kita berdoa, saya hantarkan. Ya Allah, Engkau memanggil kami untuk melayani Allah, serta melayani sesama kami, mereka yang berkeluh dan mereka yang menderita. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Namun ya Tuhan, kami sungguh malu di hadapan-Mu, karena kami belum bisa menyembah Allah, melayani Allah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kami pun terkadang juga abai, lupa untuk melayani sesama kami. Maka Tuhan, dalam doa kami pada hari ini, kami mengaku segala dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Allah sudi mengampuni dosa-dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus. Amin. Saudara-saudara, marilah pengakuan dosa kita ungkapkan melalui Kidung Jemaat 29 bait 1 dan yang kedua, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri dan kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah di dalam ibadah ini diambil dari surat Roma. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan yang ke-24. Beginilah bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah, kita sambut dengan niat hidup kita agar seturut dengan kehendak Tuhan sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati menyambut firman Allah dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Mari berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Karena kami yakin bahwa firman-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka biarlah firman Tuhan yang pada hari ini menyapa kami dan menguatkan kami. Bersabdalah, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada saat ini terambil dari Matius 9 ayat yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan. Diberkati kita yang mendengarkan dan melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah memasuki minggu biasa yang pertama setelah masa Pentakosta berakhir. Dan di minggu biasa ini, kita menghayati karya Kristus dalam kehidupan sepanjang perjalanan kehidupannya. Tema ibadah pada hari ini yaitu persekutuan yang melayani. Dan melalui firman Tuhan, kita akan belajar bersama tentang apa arti melayani.
Nah, saudara-saudara, kalau kita membahas tentang tema melayani, ini sebuah tema yang sudah terlampau sering kita dengarkan dan terlampau sering kita bahas, berulang-ulang. Maka ada dua kemungkinan menurut saya, sesuatu yang sudah terlalu sering kita perbincangkan, bisa jadi yang pertama, kita sudah sangat paham, kita sudah sangat mengerti, kita sudah sangat mengetahuinya. Maka, buat apa lagi tema-tema seperti ini perlu disampaikan, wong kita sudah hampir tiap hari mendengar kata melayani, atau bahkan kita sudah mengaku tiap hari saya juga sudah melayani. Buat apa lagi dibahas? Namun menurut saya, ada kemungkinan yang kedua, sesuatu yang terlalu sering diperbincangkan, dibicarakan, belum tentu akan membuat kita semakin paham, bisa saja justru membuat kita merasa terlalu biasa. Karena diulang-ulang ya sudah rasanya kemudian malah menjadi hambar. Sudah tidak greget lagi, sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Nah, padahal pelayanan adalah kata kunci yang memang harus ada, harus terus hidup dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun persekutuan dan komunitas yang bernama gereja. Kalau kita bicarakan topik ini akan sangat panjang dan lebar, sangat luas, bertebaran ayat di dalam Alkitab. Namun ada dua kata yang menurut saya pantas untuk kembali kita tengok jikalau kita berbicara soal pelayanan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pelayanan, biasanya yang muncul dalam kehidupan bergereja adalah, oh kalau aku melayani, itu adalah kalau aku terlibat dalam ritual-ritual bergereja, terutama soal ibadah. Nah, memang ada yang namanya liturgia. Liturgi, kita mengenalnya dengan kata yang akrab di telinga kita. Liturgi, kata dalam bahasa Yunani ini memang berarti karya umat. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Itu liturgia. Nah, menariknya adalah ada seorang pemikir Eropa yang bernama Søren Kierkegaard. Dia mengatakan sebuah kalimat tentang apa arti liturgia, apa arti ibadah. Dalam ibadah Kristen, aktornya adalah umat. Sutradaranya adalah para pelayan ibadah, ya pengkhotbah, majelis, liturgos, pemusik, penyanyi, dan sebagainya. Itu adalah sutradaranya. Sedangkan penontonnya adalah Tuhan. Itu kata Søren Kierkegaard. Saya ulangi. Dalam ibadah Kristen, aktornya adalah umat, sutradaranya adalah para pelayan ibadah, dan penontonnya adalah Tuhan. Nah, bukankah seringkali kita terbalik-balik dalam memaknai ibadah? Kita seringkali sebagai umat Allah menempatkan diri kita atau merasa kita hanya sebagai penonton, hanya sebagai penikmat. Lebih-lebih beberapa bulan ini kita beribadah di rumah, terutama yang beribadah secara online, daring, melalui saluran medsos, YouTube misalnya, sangat tergoda untuk hanya sebatas menjadi penonton atau penikmat ibadah. Atau jangan-jangan sejak dulu ketika kita datang di gereja beribadah, kita juga menempatkan diri sebagai penonton saja, sebagai penikmat saja, karena ada sebuah pertunjukan ibadah yang dilakukan oleh para pelayan ibadah dan juga oleh Tuhan. Kita yang menonton, kita yang menerima. Nah, menurut Søren Kierkegaard, itu pemahaman yang justru terbalik. Aktornya adalah kita semuanya didirect oleh para pelayan ibadah,
yang menonton adalah Tuhan Allah. Kalau yang menyaksikan, yang menikmati, yang mersani adalah Gusti Allah, berarti kita yang terlibat semuanya dalam ibadah, dalam liturgia tadi, adalah para pelayan. Jadi sejatinya ibadah bukanlah kita sebagai umat yang menerima pelayanan dari Allah. Sebaliknya, kitalah umat Allah yang melayani Tuhan, yang melayani Allah bersama-sama. Maka liturgia adalah karya umat. Namun sebuah persekutuan maupun pribadi belumlah lengkap kalau hanya menekankan dimensi liturgia. Dalam kitab suci ada kata lain yang juga bermakna pelayanan, yaitu diakonia. Diakonia lebih berarti pelayanan kasih. Jikalau dua hal ini kemudian menjadi seimbang, barulah kehidupan kita sebagai orang beriman bisa dikatakan sehat. Beberapa waktu yang lalu ketika pandemi virus corona menyebar di seluruh dunia, ada meme yang menarik, dikatakan di sana dengan sebuah gambar yang menarik, lebih baik satu tangan yang terulur untuk menolong orang lain daripada dua tangan yang tertelangkup untuk berdoa. Jadi ada saat-saat di mana kita tidak cukup hanya berdoa, beribadah, ritual, namun harus melakukan pelayanan kasih. Maka liturgia harus diimbangi dengan diakonia. Diakonia harus diimbangi dengan liturgia. Ritual pelayanan kita di tempat ibadah atau di rumah-rumah dalam ibadah keluarga diimbangi dengan pelayanan kasih. Nah, kalau kemudian kita belajar dari sang guru kita yang sejati, yaitu Yesus, dalam bacaan kita, Yesus memberikan teladan betapa ia melakukan keseimbangan antara liturgia dan diakonia. Matius 9, ayatnya yang ke-35, mempersaksikan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi memang Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yesus juga sering kali terlibat dalam ritus-ritus keagamaan Yahudi pada waktu itu. Yesus melakukan liturgia. Namun tidak berhenti sampai di sana. Yesus tidak hanya sibuk di rumah-rumah ibadat. Kalimat berikutnya menarik. Dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya Yesus tidak hanya berliturgi, namun ia juga berdiakonia. Peran-peran pelayanan semacam inilah yang mestinya kita wujudkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Menariknya lagi, Yesus tidak hanya melayani seorang diri, ia memanggil 12 rasul atau muridnya, dan mereka pun diutus. Yesus mengajak banyak orang terlibat dalam karya pelayanan. Matius 10 ayat yang ke-8 menyebutkan begini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan seterusnya dan seterusnya. Para murid Yesus diutus untuk melakukan karya-karya diakonia, pelayanan kasih kepada banyak orang yang kesusahan pada waktu itu. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah persekutuan yang melayani. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita terlibat dalam pelayanan? Bukan hanya menjadi penonton orang lain yang melayani, namun aku mau terlibat dalam pelayanan. Siapa yang kita layani? Terutama adalah Tuhan Allah. Dalam ibadah, dalam diakonia, dalam segala hal yang kita layani
adalah Tuhan Allah. Dengan demikian perlu kita wujudkan dan tumbuhkan niat hati yang tulus dalam melayani. Bukan kita yang meminta dan menuntut pelayanan. Meskipun tentu kita sebagai orang-orang juga penuh dengan pergumulan dan kita butuh disapa dan dilayani. Namun gereja adalah komunitas yang saling melayani. Persekutuan yang melayani berarti persekutuan yang juga berani mengambil risiko seperti yang dilakukan oleh Yesus dan juga para muridnya pada zaman itu. Dunia kita sekarang ini penuh dengan kehidupan orang-orang yang mengalami berbagai macam pergumulan. Dan kita dipanggil tidak hanya menyibukkan diri dengan liturgia, namun kita kembangkan, kita tingkatkan pelayanan kasih, yaitu diakonia. Dengan demikian kita menjadi persekutuan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak dan Ibu semuanya mohon untuk berdiri. Kita bersama-sama mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Allah. Kita siapkan saat hening sejenak dan kita berdoa. Ya Allah, hanya daripada-Mulah segala berkat mengalir dalam kehidupan kami. Kehidupan kami di tengah keluarga, kami yakini sebagai cara Allah memelihara kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Mampukan dan ajarkan kami ya Tuhan, untuk merawat dan melestarikan kehidupan kami berumah tangga dengan sebaik-baiknya, agar di dalamnya terwujud relasi yang harmonis dan penuh dengan cinta kasih. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang hari ini sedang bergumul karena berbagai-bagai persoalan, mereka yang bergumul karena relasi yang rusak. Kami yakin Tuhan Allah berkenan memulihkan mereka. Kami teringat orang tua kami, saudara kami maupun anak kami yang masih bergumul karena sakit. Kami yakin pula bahwa Allah menjamah dan memelihara kehidupan mereka yang sakit itu, agar dimanapun mereka dirawat dalam berbagai macam keadaan, mereka senantiasa ingat bahwa Tuhanlah Sang Penyembuh yang sejati. Kami teringat orang tua kami yang sudah sepuh, para ardioswo, warga gereja. Dengan berbagai macam kelemahan dan keterbatasan, kami yakin Tuhan Allah memelihara kehidupan mereka, sekalipun tubuh mereka melemah dan menua. Namun kiranya iman percaya mereka dapat semakin tumbuh dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Ya Allah, berkatilah pula para orang tua yang sedang bergumul, mendidik dan mengasuh anak maupun cucu mereka. Dalam berbagai macam pergumulan itu, kami yakin Engkaulah sumber kebijaksanaan bagi para orang tua. Kami juga menyerahkan anak kami, cucu kami, dimanapun mereka berada, dalam berbagai macam aktivitas. Allah yang telah merancang kehidupan anak kami, cucu kami, dengan rancangan damai sejahtera. Mampukanlah mereka ya Tuhan, untuk senantiasa taat dan setia pada rancangan Allah, agar anak kami, cucu kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah. Dan kami yakin bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang juga kami yakini sebagai kepala gereja. Maka kami mengingat pergumulan kami di tengah pelayanan di gereja kami masing-masing. Ada berbagai macam persoalan dalam kami melayani Tuhan. Kami yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, namun kuasa-Mu dan kasih-Mu akan terus Engkau curahkan. Mampukan kami semua untuk menghayati sungguh-sungguh firman-Mu yang kami terima pada hari ini, karena kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Baik itu melalui pelayanan liturgi, ibadah, ritual, maupun pelayanan sosial di tengah masyarakat. Agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak pernah lupa melayani. Agar gereja kami juga menjadi komunitas yang terus melayani Tuhan. Ya Allah, kami teringat pula aktivitas kami di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk bisa hidup dengan bijaksana, menjaga kesehatan dan keselamatan kami, namun juga menjaga kesehatan dan keselamatan orang-orang di sekitar kami. Mereka yang bergumul karena berbagai macam persoalan hidup, kami yakin bahwa Tuhan yang juga memelihara mereka semua. Dan kami yakin bahwa ada berbagai macam pergumulan yang kami rasakan, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan, namun Engkau akan terus menolong dan menguatkan kami. Ya Tuhan, kami serahkan segala beban kehidupan kami dan segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bersyukur dan memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam rangka merawat iman kita, saat ini kita merayakan perjamuan kudus. Baik yang ada di gereja
maupun di tengah keluarga kita masing-masing. Melalui sakramen perjamuan, kita mengingat karya penyelamatan Allah atas kita. Sakramen perjamuan juga mengingatkan akan keberadaan kita sebagai keluarga Allah yang saling berbagi, sebagaimana kita lakukan di dalam perjamuan. Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan dilaksanakan atas perintah dan teladan Yesus sendiri. Di malam menjelang disalibkan, Yesus memecah-mecah roti di hadapan para murid sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Lalu Yesus mengambil cawan, mengucap berkat, dan memberikan pada para murid sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan merenungkan kembali niat di dalam hati kita. Yang pertama, apakah kita mengakui keberadaan kita sebagai orang yang berdosa dan kita menerima anugerah keselamatan melalui karya Yesus Kristus? Dan yang kedua, sebagai wujud syukur itu, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, menjadi orang-orang yang bersedia melayani? Itulah saat kita menguji diri kita masing-masing, dan mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Allah, meskipun kami adalah orang-orang yang berdosa, namun Engkau mengundang kami semeja di dalam perjamuan kudus pemberian-Mu. Kami hadir dan kami sanggup untuk menerima, bukan karena kami adalah orang-orang yang suci, melainkan karena kami menghayati bahwa kami yang berdosa ini Engkau tebus dan Engkau pulihkan. Ya Tuhan, mampukanlah kami sungguh-sungguh menghayati perjamuan kudus kami, baik di gereja maupun di tengah keluarga dengan sebaik-baiknya, agar iman kami semakin disegarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita sambut perjamuan kudus dengan menyanyikan "Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya." Saudara-saudara, saat ini kita akan makan dan minum dalam suasana khidmat dan syukur. Saudara-saudara yang di rumah dipersilakan mengambil dan menyiapkan makanan serta minuman masing-masing. Saudara-saudara, makanan yang dipecah-pecah ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Saudara-saudara, marilah kita makan bersama-sama dengan mengingat
tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyambut pelayanan anggur perjamuan. Kita nyanyikan tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saudara-saudara, minuman ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Saudara-saudara, marilah kita bersama minum dengan mengingat darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena hari ini kami merasakan pemeliharaan iman melalui sakramen perjamuan. Kiranya makanan dan minuman yang kami nikmati mengingatkan kami akan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan untuk menghidupkan iman kami. Kami sebagai orang-orang yang telah Engkau berikan berkat, mampukan kami menjadi hamba-hamba dan pelayan-pelayan-Mu yang setia. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Kami yakin bahwa kekuatan iman yang dari Tuhan akan senantiasa menguatkan kami kini dan seterusnya. Terima kasih ya Allah atas berkat-Mu, kami sambut dengan penuh ungkapan syukur. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang pertama adalah persembahan mingguan dan yang kedua persembahan perjamuan kudus. Sebelum kita menaikkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama iringi dengan
Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Kuheran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena kasih yang selalu Kau berikan kepada kami, dan Engkau juga telah ketuk hati kami masing-masing untuk kami tetap setia bersyukur kepadamu. Terbukti Tuhan saat ini kami bisa menghaturkan persembahan walau hanya kecil dari pemberian Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau akan urapi dengan kasih-Mu sehingga bermanfaat bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, pada saat ini pula kami ucapkan syukur, Engkau juga telah memberikan makanan bagi jiwa rohani kami, berupa perjamuan kudus yang telah kami terima. Biarlah Tuhan juga ketuk saudara-saudara kami untuk tetap setia menerima perjamuan Tuhan. Dan kami percaya pula Tuhan, Engkau juga akan sertai saudara kami yang mengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan-persembahan yang lain. Kami serahkan, Tuhan memberikan berkat pula. Dan selanjutnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu di sesehari yang akan datang. Kami percaya Tuhan akan tetap memimpin, Tuhan tetap akan membimbing
di jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari ke depan kami selalu bersandar dan berserah hanya di dalam kuasa-Mu, Yesus Kristus. Barangkali Tuhan di dalam kami mempersembahkan ada terselip dosa, tolong Tuhan Engkau ampuni. Kami berserah dan berdoa di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyi PKJ 264 bait yang ketiga, berbahagia orang yang hidup beribadah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita diutus untuk kembali ke dalam kehidupan kita. Teruslah melayani Allah dan sesama, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagia